Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah Salsabila. Saya seorang mahasiswi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas salah satu isu yang menarik di psikologi. Apa itu? Ya, intelijensi. Saya akan membahas apa saja sih mitos dan fakta seputar intelijensi yang ada di masyarakat saat ini. Tapi saya nggak sendirian, saya akan dibantu oleh beberapa orang untuk bertanya pendapat mereka tentang intelijensi. Penasaran? Yuk simak videonya. Apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar kata intelijensi? Kecerdasan, tingkat kecerdasan. Kecerdasan yang terdapat di dalam diri seseorang. Dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan oleh Purwanto, mendefinisikan intelijensi sebagai ukuran bagaimana individu itu berperilaku. Namun ada definisi lain di jurnal itu, yakni intelijensi adalah sebuah kemampuan berpikir abstrak, kemampuan beradaptasi, kemampuan mempertimbangkan, memahami, dan menalar sesuatu. Nah, namun pada dasarnya, intelijensi ini adalah merupakan sebuah kemampuan seseorang. Dan intelijensi ini berasal dari faktor bawaan dan faktor lingkungan, menurut Saifuddin Aswar dalam bukunya Pengantar Psikologi Intelijensi. Nah, dalam bukunya tersebut menyebutkan bahwa faktor bawaan itu berasal dari faktor biologis atau faktor genetik turunan dari orang tuanya. Untuk faktor lingkungan ini berasal dari proses belajar individu itu. Jadi jika individu itu memiliki pengalaman belajar yang banyak daripada individu yang lain, dia akan memiliki intelijensi yang lebih tinggi tentunya, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada individu yang lain. Dan untuk mengukur kemampuan intelijensi sendiri, ada beberapa tes intelijensi untuk mengukur kemampuan seseorang. Contohnya seperti tes IST, tes CFIT, lalu ada tes Wechsler, tes Stanford-Binet, dan tes intelijensi lainnya yang bisa kalian lihat di internet, atau kalian bisa langsung menguji intelijensi kalian di psikolog atau biro psikologi. Mitos dan fakta seputar intelijensi. Mitos atau fakta, kecerdasan intelektual seseorang dapat berubah-ubah. Fakta. Kehidupan sehari-hari dia berada di mana, nah kecerdasannya akan berubah, Pak. Alasannya ya lingkungan kan menurut saya. Mitos ya. Intelijensi itu dari lahir. Jadi kalau emang dianya dari sananya udah pinter ya pinter. Kalau emang dari sananya IQ-nya rendah ya kayak gitu ya rendah. Mitos atau fakta, musik klasik seperti Mozart dapat meningkatkan IQ seseorang. Mitos ya, nggak semua orang bisa mendengarkan itu. Orang tanpa mendengarkan itu banyak anaknya cerdas. Kira-kira apa ya jawabannya dari pertanyaan ini? Ya, benar, mitos jawabannya. Kenapa? Karena ada sebuah penelitian, awalnya dari sebuah penelitian di Universitas California, di mana mahasiswanya sebagai sampel. Mahasiswa itu disuruh mendengarkan musik klasik Mozart selama 10 menit. Hasilnya adalah peningkatan IQ mahasiswa. Loh, kalau IQ-nya meningkat, lalu kenapa itu mitos? Nah, ternyata teman-teman, penelitian tersebut dibantah oleh Kenneth Steele, yang dimana dia juga meneliti dengan metode dan sampel yang sama. Dan hasilnya adalah ternyata tidak ada hubungan sama sekali antara musik klasik dan juga peningkatan IQ mahasiswa. Oleh karena itu, hal ini bisa dianggap sebagai mitos. Menurut kalian, kira-kira benar nggak sih musik itu dapat meningkatkan IQ seseorang? Atau dia dapat meningkatkan kemampuan seseorang saja dalam mendengarkan, misal verbal, atau mendengarkan musik? Mitos atau fakta, kesuksesan seseorang sepenuhnya dipengaruhi oleh IQ-nya.
fakta ya. Karena banyak orang sukses yang memang benar IQ-nya itu tinggi. Mitos yang sukses banyak yang biasa-biasa. Nah, teman-teman kita ada yang menjawab mitos dan ada yang menjawab fakta. Kira-kira dari mereka berdua mana yang benar? Yang benar adalah mitos. Ya, kesuksesan seseorang tidak ditentukan dari IQ-nya. Karena banyak sekali seseorang yang memiliki IQ yang tinggi namun tidak sukses. Kenapa? Karena kembali lagi ke faktor lingkungan. Bahwasanya jika orang tersebut tidak memiliki pengalaman yang banyak, tidak belajar tentang banyak hal, maka dia akan ketinggalan dengan yang lain yang belajar, walaupun IQ-nya biasa saja. Jadi kesuksesan seseorang itu bisa ditentukan oleh usaha seseorang tersebut untuk meraih kesuksesannya, bukan karena IQ-nya. Mitos atau fakta, seseorang yang cacat fisik memiliki IQ yang rendah. Menurutku mitos ya. Soalnya faktanya yang ada di lapangan itu banyak sekali orang-orang yang memiliki cacat fisik itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Mitos. Nah, semua orang cacat IQ-nya rendah. Nggak bisa dipukul rata lah. Benar nggak ya jawaban kedua teman kita? Jawabannya adalah mitos, benar sekali. Karena orang yang memiliki cacat fisik itu tidak semuanya memiliki IQ yang rendah. Tergantung cacat fisiknya apa. Cacat fisik yang emang misal dia tidak memiliki kaki atau tangan atau kekurangan disabilitas di fisik yang lain, itu bisa dibilang tidak mempengaruhi IQ-nya. Karena IQ itu berasal dari kemampuan seseorang, bawaan seseorang, dan karena usahanya dia untuk mendapatkan kemampuan yang lebih baik. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dan semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.